Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kita akan membahas materi selanjutnya yaitu pada modul 7 analisis variansi satu arah. Oke, jadi gini, sebelumnya pada pembahasan kemarin kita sudah membahas tentang uji rata-rata satu populasi ya. Kemudian dilanjutkan pada modul keempat kalau nggak salah itu uji rata-rata dua populasi yang dependen. Jadi kita cuma membandingkan dua populasi yang saling berhubungan atau dependen. Satu objek, dua perlakuan. Kemudian di pertemuan selanjutnya kita membahas dua populasi yang independen atau tidak saling berhubungan atau dua objek dengan satu perlakuan. Nah, itu untuk dua populasi. Bagaimana jika populasinya itu jumlahnya banyak? Bagaimana kita cara membandingkannya? Banyak itu maksudnya 3 atau lebih. Nah, di sini ada analisis yang namanya analisis variansi satu arah. Jadi analisis variansi satu arah ini atau yang disebut ANAVA atau ANOVA ya. Kalau bahasa Indonesianya ANAVA, bahasa Inggrisnya ANOVA atau uji perbandingan ya. Itu adalah uji ya, analisis perbandingan rata-rata untuk lebih dari dua populasi atau tiga populasi yang lebih atau 3, 4, 5, 6 dan seterusnya populasi. Nah, itu menggunakan uji variansi satu arah. Tentu berhubungan dari antar populasinya itu harus independen ya, bukan yang dependen. Bukan yang saling berhubungan. Tentu ini harus yang tidak berhubungan. Kalau misal 3 populasi ya berarti 3 objek, satu perlakuan. Kalau 4 populasi berarti 4 objek, satu perlakuan. Bukan yang satu objek, 3 perlakuan itu enggak, itu dependen. Kalau yang independen itu ya objeknya ada 4. 4 ya. Yang kita teliti itu ada 4 jumlahnya. Gitu ya. Nah, itu yang namanya independen. Nah, dalam analis variansi satu arah ini adalah kita menguji lebih dari dua populasi yang independen. Nah, itu tujuan utama dari analis variansi satu arah. Kita cek apakah populasi-populasi yang ada itu sama atau ada yang berbeda. Ya, sama atau ada yang berbeda. Ada yang berbeda maksudnya minimal ada satu populasi yang berbeda. Ya, misalkan dari 4 populasi ya minimal ada satu populasi. Bisa satu, bisa dua, bisa tiga, bisa semuanya berbeda. Itu pengujian dari analisis variasi satu arah. Nah, syarat yang harus dipenuhi dalam analisis variasi satu arah itu adalah data berdistribusi normal ya. Data berdistribusi normal itu kemarin kita sudah bahas di modul 6 atau kalau kalian udah lupa ya bisa dilihat video yang uji normalitas ya dengan SPSS. Kemudian yang kedua, syarat kedua adalah variansi dari setiap populasi itu sama. Itu kemarin sudah kita bahas di uji dua populasi ya, uji dua populasi yang independen kalau nggak salah. Itu ada syaratnya variansinya harus sama. Kalau variansinya berbeda, maka tidak bisa dilakukan uji itu. Nah, tentu di analisis variansi satu arah ini juga sama. Variansinya harus sama ya. Variansinya harus sama. Langkahnya sama seperti yang di modul 5. Nah, jadi dua syarat ini harus terpenuhi untuk analisis variansi satu arah. Jika syarat ini tidak terpenuhi, ya, jika tidak terpenuhi, maka kita tidak bisa melakukan analisis variansi satu arah. Ada solusi lain enggak kalau misalnya tidak terpenuhi? Ya, ada, tentu ada solusi lain. Solusinya yang pertama bisa kalian transformasi datanya, dirubah datanya. Ini kita nggak bahas ya dalam tentang pertemuan kali ini kita nggak bahas transformasi. Yang kedua, transformasi agar menjadi terpenuhi. Jadi datanya dirubah agar menjadi terpenuhi. Dengan syarat-syarat tertentu, merubahnya nggak asal merubah data. Yang kedua, yaitu kita menggunakan analisis yang lain. Tentu bisa menggunakan analisis non-parametrik. Ya, ini analisis parametrik. Kalau kalau ini syaratnya nggak terpenuhi, bisa menggunakan analisis non-parametrik. Ya, seperti itulah. Nah, di sini kita bahas untuk analisis variansi suara. Dan uji hipotesisnya, nah ini adalah seperti ini. H0 itu adalah semua populasinya sama. Ya.
Jadi ketika H0-nya diterima, kesimpulannya H0 diterima, maka misal dari 4 populasi ini, dari 4 objek yang kita teliti, kok hasilnya sama semua, ya udah, kesimpulannya ya udah berarti semuanya sama. Mau ambil yang pertama, ambil yang kedua, ambil ketiga itu sama semua ya. Itu kesimpulan dari rata-rata semua populasinya sama. Tapi kalau kesimpulannya sebaliknya, maka ya minimal ada satu populasi yang berbeda. Ya, bisa satu, bisa dua, bisa tiga, bisa semuanya itu berbeda semua. Nanti kita perlu uji lagi, mana sih yang berbeda? Ya, mana sih yang tidak sama? Apakah semuanya berbeda? Apakah cuma salah satu? Apa cuma dua? Nah, karena kita perlu tahu mana sih yang berbeda, maka kita perlu lagi pengujian. Jadi analisis variansi atau arah ini kalau kesimpulannya yang diperoleh itu H0 diterima, maka sudah selesai di situ. Tapi kalau kesimpulannya yaitu H0-nya ditolak atau terdapat minimal satu populasi yang berbeda, maka kita perlu melakukan uji tambahan, yaitu uji perbandingan ganda. Di sini sudah saya tulis juga, uji perbandingan ganda. Yaitu uji yang dilakukan untuk mencari populasi mana sih yang berbeda, ya. Pasangan populasi mana sih yang berbeda. Dan nah, pengujian uji perbandingan ganda ini bisa dilakukan berulang-ulang kali, tergantung dengan jumlah populasi yang kita uji. Misalkan kita di sini menguji 3 populasi ya, 3 populasi misalkan di sini A, B, C, ya, misalkan ya. Dan kesimpulan yang didapat dalam analisis variansi tadi adalah terdapat minimal satu populasi yang berbeda atau H0-nya ditolak. Sehingga kita perlu melakukan uji perbandingan ganda. Nah, jumlah uji perbandingan gandanya yaitu ya 3 pasang dari pasangan dari populasi yang ada. Misalkan di sini ABC ya. ABC. Jadi kita lakukan yang pertama dengan A dengan B, A dengan C, dan B dengan C. Udah kan? Itu ada pasangan seperti itu. Lain halnya nanti jika ada 4 populasi. Kalau 4 populasi misalkan A, B, C, D, ya udah berarti A sama B, AC, AD, BC, BD, CD. Nah, itu ada berapa itu? Ada banyak sekali. Bagaimana dengan 5 populasi ya? Tentu lebih banyak lagi. Itu ya. Uji perbandingan gandanya bisa dilakukan berkali-kali. Nah, untuk uji hipotesisnya, uji perbandingan ganda itu adalah H0 itu rata-rata kedua populasinya sama. Ya, atau sama dengan ya. Populasi pertama sama dengan populasi kedua. H1-nya itu tidak sama dengan ya. Jadi rata-rata kedua populasinya berbeda. Nah, kalau misal berbeda, menentukan mana yang lebih tinggi, mana yang lebih rendah, kita dapat melihat di rata-rata dari kedua populasinya itu. Ya. Dari rata-rata ini kelihatan mana yang lebih tinggi, mana yang lebih rendah. Kalau kesimpulannya adalah berbeda. Kalau kesimpulannya adalah sama, ya udah kita nggak usah lihat rata-ratanya ya, karena sama saja. Oke, mungkin cukup jelas atau cukup membingungkan ya kalau misal dari penjelasan saja ya, teori saja, maka kita perlu langsung dianalisisnya. Misalkan di sini saya punya kasus ya, ada 4 jenis pupuk ya. Kita ingin menguji apakah kualitas dari pupuk 4 jenis pupuk itu sama atau tidak terhadap produksi tanaman jagung, misalkan seperti itu. Jadi dalam penelitian itu dipilih 40 petak tanah ya. Wah, banyak sekali ini ya. 40 petak tanah. Jadi tanahnya ada 40 ya. 40 petak ya di sawah misalkan ya. Kemudian kita ada syarat tertentu ya. Kalau dalam penelitian nanti mungkin dalam perancangan percobaan mungkin dibahas ya. Jadi di ke-40 petak itu semuanya harus sama, tingkat kesuburan, kandungan air, misalkan di situ. Dan yang lain-lain itu harus sama semua ya. Kemudian diisi dari ke-40 petak ini, diisi secara acak. Ya, dipilih secara acak, dibagi menjadi 4 jenis pupuk tadi kan. Jadi setiap jenis pupuk itu nanti ada 10 petak. Ya, satu jenis pupuk nanti mengisi 10 petak sawahnya ya. Sangat seperti itu.
Kemudian diberi perlakuan yang sama, diberi pupuk, disiram misalkan, atau diapakan. Kemudian dicatat hasil panennya di setiap petak. Nah, data yang diperoleh itu seperti dalam contoh modul 7. Ini filenya sudah saya buka. Seperti ini. Jadi, misalkan ya, A yang pertama ya, ini ada 102 yang panen, jagung ya. Yang kedua 88 dan seterusnya, ini ada segini. Kemudian kita diminta untuk menganalisis. Kita diminta untuk menganalisis dari jenis pupuk A, B, C, D ini, mana sih yang lebih tinggi, yang lebih baik produksinya, ya, hasil yang lebih baik itu yang mana? Tentu yang lebih baik yang hasilnya lebih banyak ya. Yang hasilnya lebih banyak. Mana sih yang lebih banyak? Apakah sama semua atau ada yang lebih banyak? Nah, sehingga kita perlu menganalisis. Karena kita yang ingin menganalisis mana yang lebih banyak, maka kita perlu menganalisis rata-ratanya mana yang lebih bagus, lebih besar. Sehingga kita lakukan uji analisis variansi satu arah. Ya, di sini satu arah. Oke. Langkah pertama kita masukkan dulu ke SPSS-nya. Nah, memasukkan datanya ke SPSS itu tidak asal memasukkan. Dilihat seperti ini ya masukannya ya. Jadi data jadi satu, kemudian di variabel yang lain itu jenis pupuknya, kategorinya ya, kategorinya. Berbeda dengan yang sebelum-sebelumnya ya. Jadi ininya memasukkan datanya itu sama dengan analisis dua rata-rata yang independen. Ya. Ini sepertinya saya sama dengan independen, perluasannya dari independen. Sehingga di sini kita masukkan di variabel view-nya, yaitu data, dan yang satunya itu adalah jenis pupuk di sini ya, dan pupuk ya. Jangan jenis pupuk seperti ini. Nah, kemudian karena jenis pupuknya itu kategori, tipe datanya kategori ya, kategorik atau kualitatif, maka di values ini perlu kita masukkan. Misalkan angka 1 itu adalah pupuk A, misalkan di sini A, kemudian di add, kemudian angka 2 itu, 2 itu B, kemudian angka 3 itu C, dan kemudian angka 4 itu D, misalnya seperti itu. Oke ya, jadi 1A, 2B, 3C, 4D. Oke, terus sekarang kita masukkan data view, tinggal masukkan copy paste aja ya. Jadi yang A dulu kita masukkan di sini, kita copy Ctrl C, kemudian buka SPSS-nya, di paste atau Ctrl V ya. Udah. Jadi kan di sini itu A ya, jadi angka 1 ya. 1 ini A, otomatis tinggal di copy di blok sini, di paste Ctrl V. Dah, selesai. Kemudian yang selanjutnya adalah B. Ya. B dipindah ke SPSS, Ctrl V. Di sini ketik aja B boleh. Ya, B, copy, paste. Enggak, copy paste aja kita. Kemudian C, copy, paste, Ctrl V ya. Bagi yang nggak tahu ya Ctrl C, Ctrl V aja nih. Oh, lupa saya. Ini di kategorikan pilih yang C ya, kemudian copy mana nih? Paste Ctrl V. Kemudian yang satu lagi tinggal satu yang terakhir yang di copy. Di sini paste bawahnya ya. Ini di copy juga. Kemudian paste. Ya. Oke, jadi data sudah masuk nih. Di sini ada 40 data. Yang pertama, kolom pertama itu data, kolom kedua itu jenis pupuknya ya, 10A, 10B, 10C, 10D. Kemudian langkah pertama ya. Langkah pertama analisisnya yaitu kita perlu menguji asumsinya dulu. Di sini ada dua asumsi yang perlu kita lakukan pengujian.
Yang pertama adalah asumsi data harus berdistribusi normal. Langkahnya sama seperti yang kemarin, yang video sebelumnya, yaitu analyze, deskriptif statistik, dan explore. Nah, ini distribusi normal ya. Nah, kemudian data yang masuk ini, data dimasukkan ke dependent list. Kemudian pupuk ini kan faktor ya, faktor-faktornya. Sehingga kita masukkan ke faktor list. Jadi yang diuji distribusi normal itu setiap pupuknya, setiap faktornya. Misalkan pupuk A apakah berdistribusi normal, pupuk B apakah berdistribusi normal, C apakah berdistribusi normal. Jadi pengujian distribusi normal itu satu-satu. Jadi di sini karena ada 4 jenis pupuk, maka kita melakukan 4 kali pengujian distribusi normal ya. Nih, seperti ini nanti hasilnya ya. Oke. Kemudian plot, normality plot with test, continue saja. Ini dari centang ya, normality plot with testnya dicentang, di checklist, continue dan oke. Sudah langsung. Nah, lihat hasilnya. Jadi kan kalau distribusi normal seperti biasa kemarin, kalau kalian sudah paham, jika nilai p-value-nya lebih dari alfa atau lebih dari 5%, maka H0 diterima. Kalau H0 diterima berarti data berdistribusi normal. Kalau H0-nya ditolak, maka data tidak berdistribusi normal. Seperti itu ya. Nah, di sini jumlah data yang dipakai berapa sih? Nah, gitu ya. Jadi kan data A itu tadi kan ada 10 data ya. 10 data, B juga 10, C 10, D 10 data, jumlahnya ada 10. Sehingga kan itu termasuk data jumlahnya kecil. Karena data jumlah kecil, maka yang dipakai adalah Shapiro Wilk. Shapiro Wilk yang sebelah sini ya. Nah, dari sini kelihatan bahwa semuanya bernilai lebih dari 5%, lebih dari alfa ya. Karena data lebih dari alfa semua, maka H0 diterima semua nih. Dari keempat uji ini H0 diterima ya. Karena H0 diterima, maka dapat disimpulkan bahwa keempat-empatnya ini adalah berdistribusi normal. Sama ya dengan ini ya. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa keempat pupuk itu semuanya berdistribusi normal. Sehingga dapat lanjut ke uji kesamaan variansi ya. Mana tadi? Oke. Nah, untuk uji kesamaan variansi, kita langsung ke uji normal, uji ANOVA ya. Jadi langkahnya adalah analyze, compare mean, one way ANOVA. Ya, analyze, compare mean, one way ANOVA. Jadi kan untuk uji normalitas sudah selesai, sekarang uji variansi sekaligus uji ANOVA-nya. Untuk data dimasukkan ke dependent list seperti biasa. Kemudian pupuk dimasukkan ke faktor. Ya. Kemudian apalagi yang perlu dimasukkan di sini. Kemudian pilih post hoc. Ya, jadi gini, post hoc itu untuk uji perbandingan ganda. Jadi kan tadi setelah uji ANOVA, kalau misal kesimpulannya adalah H0 ditolak atau terdapat minimal satu yang berbeda, maka kita perlu uji perbandingan ganda. Nah, ini yang di post hoc ini, uji perbandingan ganda. Kita pilih yang mana nih? Tukey ya. Nah, biasanya Tukey yang paling gampang. Bisa semua ini, ada banyak analisisnya ya. Kemudian selanjutnya adalah option. Ya, di option ini homogeneity. Nah, ini untuk tes kesamaan, uji kesamaan variansi. Yang di checklist lagi apa nih? Deskriptif dan min plotnya ya. Walaupun min plotnya kayaknya nggak perlu juga nih sebenarnya. Nggak tahu sih ya nanti ya. Oke. Deskriptif, homogeneity of test. Deskriptif itu nanti penjelasan tiap grupnya ya, statistika deskriptifnya. Homogeneity of variant test itu untuk asumsi uji kesamaan variansi, dan min plot itu untuk membandingkan rata-rata di setiap pupuknya ya, A, B, C, D-nya.
continue, dan oke saja nih. Nah, ini udah keluar semua nih outputnya. Oke, yang diambil apa saja? Yang jelas yang diambil adalah homogeneity of variance dan ANOVA. Itu jelas dipakai. Kalau untuk deskriptif seperti biasa ya, nanti cuma menjelaskan, oh rata-rata segini, segini, segini. Ini kita skip saja ya. Kita skip, langsung saja normalitas. Ya udah, oke langsung kesamaan variansi. Jadi gini, uji kesamaan variansi. Jadi variansi itu harus sama semua dari keempat populasi ya. Untuk pupuk A, B, C, D itu syarat yang harus dipenuhi adalah variansinya sama. Jika variansinya beda, maka tidak bisa menggunakan uji ANOVA. Ya. Nah, H0 dari uji kesamaan variansi itu adalah H0 itu variansinya sama, dan H1 itu variansinya beda. Dilihat di sini, tes homogeneity of variance, itu sig-nya itu 0,395, atau lebih dari 5%, lebih dari alfa, sehingga dapat kita simpulkan bahwa H0 diterima. Karena H0 diterima, maka dapat kita simpulkan bahwa variansinya sama. Ini udah ada penjelasan di sinilah. Nanti kalau kalian bingung, di modul sudah ada semua itu. Kemudian langkah selanjutnya karena variansinya sama, sehingga dua asumsi yang disyaratkan untuk analisis variansi itu sudah terpenuhi semua. Data berdistribusi normal sudah terpenuhi dan variansinya sama juga sudah terpenuhi. Sehingga kita bisa langsung melakukan uji analisis variansi. Ini outputnya tadi sama dengan yang ini guys ya. Sama ya. Ini ANOVA ini sama ya outputnya. Oh sama. Sehingga kita ambil dari sini aja langsung. Nah, 0 dan satunya tadi ikut yang atas ya. Rata-rata semua populasi sama dan minimal satu populasi yang berbeda. Nah, untuk ANOVA yang dilihat cuma yang signya ini aja lah. Nggak usah lihat yang lainnya lah. Ini nanti kalau untuk teori, kalau untuk kelas teori ya, kalau kalian ikut kelas teori, kalian perlu menghitung. Nah, nanti kalian bandingkan nih perhitungan kalian dengan tabel ANOVA itu sama apa enggak. Kalau berbeda berarti perhitungan kalian ada yang salah. Gitu ya. Kalau dalam praktikum kita cukup melihat sig-nya ini saja. Nggak usah kita membahas itu F, itu apa namanya, rata-rata kuadrat ya, ya dan lain sebagainya. Kita lihat di sig-nya ini nilainya adalah 0,000 sehingga dia kurang dari alfa, kurang dari 5%, sehingga H0-nya itu ditolak. Karena H0-nya ditolak, maka yang diambil yang H1 kan. H0-nya ini ditolak, berarti yang diambil H1. Berarti kesimpulannya adalah terdapat minimal satu populasi berbeda. Seperti yang tadi telah saya jelaskan bahwa karena di sini terdapat minimal satu populasi berbeda, maka kita masih perlu melakukan uji perbandingan ganda. Berbeda halnya jika kesimpulannya adalah H0 diterima, maka udah selesai di situ, nggak perlu uji perbandingan ganda karena ya udah semua populasinya sama gitu ya, nggak ada perbedaan. Tapi karena kesimpulan yang kita peroleh sekarang adalah ada minimal satu populasi yang berbeda, maka kita perlu mencari mana sih yang berbeda. Nah, itu perlu menggunakan uji perbandingan ganda. Nah, uji perbandingan ganda yang kita lakukan itu sebanyak ya pasangan dari jumlah populasi yang ada. Karena di situ ada 4 populasi, sehingga kita perlu melakukan sebanyak, di sini udah otomatis sih, di outputnya sini. Ya. Nah, post test yang belakang ini sudah ada, nah compare min. Di sini sudah ada perbandingan semuanya, sehingga kita ya tinggal ambil aja, tinggal comot-comot aja. Kemudian yang diambil ya cuma yang sig-nya ini aja sih, seperti biasalah. Kita cuma ambil sig-nya, cari yang gampang saja. Ambil sig-nya saja, ini sudah saya copy di modul juga, sehingga untuk mempermudah kita dalam melakukan analisis ya. Jadi gini, perbandingannya apa aja sih? Oh ini misalkan nih, pupuk A dengan pupuk B misalkan. Dilihat, oh sig-nya berapa? 0,183. Kalau 0,183 itu lebih dari alfa apa kurang dari alfa? Lebih dari alfa atau lebih dari 5%. Sehingga kesimpulannya adalah H0 diterima. H0-nya apa tadi? H0-nya adalah sama. Populasinya sama. Karena populasinya sama, berarti kita dapat kesimpulan bahwa A dan B itu sama. A sama dengan B. Seperti ini ya. A dan B. Terus
Selisih. Selisih itu apa sih? Oh, selisih itu yang ini. Ini, difference ini. Difference. Ini maksudnya apa? Ini A dikurangi B itu sama dengan 8,4. Di sini juga ada nih B sama A. B kurangi A minus 8,4. Jadi gini, kalau kalian bingung, bisa diorang-orang aja ya. Apa ini ya? Ini ya. Jadi kan ini A, oh salah, bukan itu ya. Bukan itu, sorry. Oh, pakai ini aja lah. Anonet lah. Jadi gini. A dikurangi B ya sama dengan 8,4. Ini agak panjang ini materinya ya. Sehingga besar mana sih? Oh, besar A lebih dari B. Tapi kan tadi kesimpulannya adalah A sama dengan B, maka yang dipakai adalah A sama dengan B. Jadi kesimpulan di sini loh, nanti mempengaruhi kesimpulan di sini. Kemudian lebih gampangnya seperti ini. Kita lihat yang A sama C ya. A sama C ini. A sama C di sini ya. A sama C p-value-nya berapa? 0,000. 000 itu kan kurang dari alfa ya. Sehingga dapat kesimpulan bahwa A itu tidak sama dengan C. Karena A tidak sama dengan C, maka pertanyaan selanjutnya adalah mana sih yang lebih besar? Seperti itu ya. Mana sih yang lebih besar? Nah, kita lihat di difference-nya di sini ya. A kurangi C, A kurangi C itu sama dengan 61,4 ya. Sehingga apa? Oh, berarti A ya ini positif ya, ini positif sehingga kesimpulannya bahwa A itu lebih dari C. Kalau kalian bingung kenapa kok bisa A lebih dari C, ya jelas A kalau A-nya lebih besar dari C, maka hasilnya selisihnya positif. Kalau misal A-nya lebih kecil dari C, maka di sini mesti negatif ya hasilnya ya. Itu matematika dasar lah ya. Seperti itu. Dan di situ kalian lakukan untuk semua kemungkinan ya. Semua kemungkinan. Ini ngapusnya gimana ini? Close. Oh, udah terlanjur ada titiknya. Semua kemungkinan di sini A dengan B, A dengan C, A dengan D, B dengan C, B dengan D, C dengan D. Semua pasang-pasangannya. Ya, nanti kalau misal ada 5 populasi ya lebih banyak lagi dari ini. Dan lakukan hal yang sama. Ya, seperti itu. Jadi di sini diperoleh kesimpulan bahwa A itu sama dengan B, tapi A lebih dari C, dan A lebih dari D. B lebih dari C, B lebih dari D, dan C kurang dari D. Sehingga kita peroleh bahwa kita bikin tabel di sini. Oh, A lebih dari B ya. Oh, di sini A lebih dari B. Dan A sama B itu lebih dari C sama D ya. Ya kan? Tapi D lebih dari C, sehingga kita dapat kesimpulan bahwa A sama dengan B, lebih dari D, lebih dari C. Sehingga kalau kita bertanya, kesimpulannya apa sih? Ya kesimpulannya adalah pupuk yang paling baik, ya pupuk yang paling baik itu adalah pupuk A sama pupuk B. Dengan kualitas pupuk A dan pupuk B itu sama. Ya. Kemudian yang ranking kedua itu adalah pupuk D. Di sini ya, pupuk D. Dan yang kualitas yang paling jelek itu adalah pupuk C. Nah, itu kesimpulan yang kita ambil. Gitu ya. Atau nah ini tadi kita bisa melihat di sini output yang lain. Output yang lain tuh mana di bawahnya lagi ada output lagi nih. Sini, nah, itu ada output lagi atau di sini dapat ya, ini lebih enak lagi dari sini. Ya, lebih enak lagi dari situ. Di sini juga bisa nih pupuk C paling rendah. Kalian lihat di sini udah ada penjelasannya sih. Jadi di atas kolom pertama ini yang paling jelek, ini yang pupuknya paling jelek atau dia rata-ratanya cuma panen 35,9. Paling sedikit itu adalah pupuk C. Yang kedua itu pupuk D
Dan yang ketiga yang paling tinggi adalah pupuk B sama A. Ini di satu kolom artinya B sama A itu sama. Ya, mau pakai B atau A itu nanti kesimpulannya sama. Tentu kalau dilihat dari rata-rata berbeda, tapi secara statistik itu tidak ada perbedaan antara A dan B, tidak berbeda secara signifikan. Istilahnya seperti itu. Oke, mungkin cukup sekian. Dan nanti bisa lihat di output yang satunya di bawahnya lagi nih. Ini A paling tinggi, B yang kedua, tapi A sama B itu dianggap sama karena perbedaannya tidak terlalu jauh. Kemudian C yang paling rendah dan D itu lebih tinggi dari C, tapi masih lebih rendah dari A dan B. Sama seperti itulah. Itu kesimpulannya. Oke, mungkin cukup sekian. Nanti kalian bisa coba-coba di latihan soal ini dengan langkah yang sama. Di sini ada nilai ujian 60 mahasiswa dibagi menjadi 3 kelas A, B, C ya. Kita ingin tahu apakah dengan metode pembelajaran misalkan mana yang lebih bagus sih A atau B atau C ya. Kalau misal ada yang berbeda, mana sih yang lebih baik, mana sih yang paling baik, mana sih yang kelas paling rendah nilainya. Mungkin kalian bisa coba-cobalah. Oke, mungkin cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf jika terlalu panjang. Jika membingungkan nanti bisa kalian tanyakan ke saya atau ke asisten praktikum. Oke, mungkin cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.